Hello, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau share rekomendasi lini mainan atau figure yang menurut gue cocok buat kalian yang mau memulai perjalanan sebagai kolektor mainan atau figure gitu. Jadi ini ada beberapa pertimbangan dan ini gue share berdasarkan pengalaman gue yang sebenarnya juga terhitung pemula gitu. Beberapa waktu belakangan ini gue memutuskan untuk menekuni kilafan ini. Jadi gue lumayan inilah, maksudnya melihat oh ini kayaknya beberapa lini mainan yang gue rasa cocok nih buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai gitu. Jadi yang akan gue rekomendasikan ini adalah lebih kepada preferensi gue. Mungkin akan ada beberapa yang berbeda atau punya pendapat yang kayaknya lebih bagus ini deh gitu-gitu. Nah, sebelum gue membahas apa aja lini mainan yang gue rekomendasikan, gue pengen share beberapa kriteria atau hal-hal atau poin-poin yang mungkin bisa kalian pertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan untuk gue mau mengumpulkan lini mainan ini gitu. Nah, yang pertama tentu aja paling gampang adalah kalian suka karakter apa gitu. Itu yang menurut gue entry point paling penting karena kalian harus sadar betul gitu ya, apa yang kalian akan koleksi adalah sesuatu yang emang kalian bener-bener sukain gitu. Apa yang kalian bener-bener, kalau bahasnya Marie Kondo tuh sparks joy. Dan ini hubungannya dengan cari brand yang punya lisensi dari karakter atau seri yang kalian suka tersebut. At least kita lebih yakin bahwa karakter-karakter dari satu franchise tersebut akan banyak keluar di satu seri yang sama gitu. Jadi kalau dikoleksi, dijajarin itu akan bagus. Misalnya skalanya serupa atau jenis mainannya serupa gitu. Itu akan lebih menarik. Cari tahu brand mana yang punya license dari si franchise yang kalian suka. Kriteria yang lain, kalian suka figure yang bisa dipose-posein, punya artikulasi, jadi tangannya bisa digerakin, kakinya bisa digerakin, kepala bisa digerakin, itu kalian tentukan. Kalian lebih suka yang bisa dipose-posein atau yang simple aja, langsung pajang gitu. Karena ada beberapa yang nggak suka, gue tuh nggak pinter nih ngeposein gitu, gue mending cari yang udah aja langsung pose yang keren gitu. Itu nanti akan berpengaruh pada lini mainan yang cocok buat kalian. Terus pertimbangan yang ketiga menurut gue adalah ukuran. Jadi kalian suka ngoleksi yang ukurannya besar atau yang sedang atau yang kecil-kecil aja. Ini juga mungkin dibalikin lagi ke space atau ruang yang kalian punya di rumah gitu. Kalau kalian punya space yang besar gitu, kalian kayaknya nggak masalah kalau mau beli yang figure-figure yang skalanya mungkin 1/6 atau yang lebih besar lagi. Cuma kalau yang ruangannya terbatas mungkin lebih consider beli yang 1/12 atau yang kalau yang non-scale figure pokoknya figure-figure mungkin 5 cm, figure-figure maksimal 15 cm gitu. Jadi pertimbangan juga space ukuran kalian karena kalau udah ngejalanin koleksi ini bakal nambah terus gitu. Jadi itu dipikirkan juga karena akan berpengaruh pada lini mainan apa yang cocok buat kalian. Habis itu mungkin ada juga yang pertimbangannya suka ada aksesoris tambahannya atau enggak. Ini mirip sama yang tadi sih. Biasanya kalau yang ada artikulasinya atau yang bisa dipose-posein itu biasanya figure yang kebanyakan ada aksesorisnya juga. Misalnya ada kepala tambahan, ada tangan tambahan, terus outfit yang bisa di-custom gitu-gitu. Ada juga lini mainan yang lebih memberi ruang kreativitas buat kolektornya gitu. Tapi ada juga yang males sama kayak gitu. Jadi kayak lebih suka terima jadi tinggal pajang. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Last but not least, and it's actually very important, itu adalah harga gitu. Jadi tentukanlah budget yang kalian ikhlaskan untuk menjalanin hobi ini. Jadi kalau kalian menentukan satu lini mainan tertentu dan pengen tekun ngoleksi dari brand tersebut, harga pasti harus jadi pertimbangan utama karena biasanya akan konsisten tuh, bukan konsisten ya, maksudnya range-nya akan kalian patok di situ budgetnya. Jadi misalnya suka brand A atau menentukan gue pengen ngoleksi lini mainan A gitu, itu range kisaran harganya udah ketahuan, misalnya sekitar 300 sampai 500 ribuan. Jadi kalian udah lebih gampang lah ngebudgetin. Tentukanlah budget yang kalian ikhlaskan, jadi lini mainannya pun bisa lebih ketahuan. Oh, kalau range budget kalian misalnya sekitar 500 ribuan buat sebulan misalnya, itu cocoknya yang mana gitu. Jadi supaya kontinuitasnya pun tetap berjalan dan nggak mengganggu stabilitas finansial teman-teman. Oke, jadi itu beberapa poin yang gue sampaikan sebelum kita masuk ke rekomendasinya. Jadi sekarang gue akan rekomendasikan 5 lini mainan atau figure yang menurut gue cocok buat pemula. Oke, untuk lini mainan atau figure pertama yang gue rekomendasikan adalah lini mainan yang menjadi favorit gue. Kalau kalian ngikutin OVJ Project pasti udah tau lah lini mainan apa yang sangat sering gue review di channel ini, yaitu Marvel Legends dari Hasbro. Jadi Hasbro itu memegang license official dari Marvel dan punya lini terkenal Marvel Legends yang udah lebih dari 10 tahun gitu mengeluarkan figure-figure Marvel. Dari yang kalau keluaran-keluaran lama itu kita bisa wajar lah ngelihat kualitasnya so-so atau biasa aja. Yang makin kesini menurut gua kualitasnya makin berkembang. Kenapa Marvel Legends? Kalau kalian penggemar Marvel, kalian penggemar superheroes Marvel,
menurut gue Marvel Legends adalah lini yang tepat kalau kalian mau ngoleksi banyak tokoh yang ada di Marvel. Kalau Marvel Legends tuh there is a place for everyone gitu. There is a place for every Marvel characters, almost menurut gue ya. Dari yang terkenal banget kayak Captain America, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Black Widow, apapun lah itu yang biasanya udah muncul di MCU ya, itu mereka ada. Jadi misalnya dari Captain America yang pertama keluar filmnya, habis itu sampai kemarin ada Endgame, itu dikeluarin terus tuh figure-figurnya si Captain America. Begitupun juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang suka komik juga pasti ada gitu. Jadi beberapa tokoh yang mungkin kalau meskipun mengaku penggemar Marvel ya, tapi ada tokoh-tokoh yang ini siapa sih gitu, tapi dia muncul di komiknya, itu tuh dibikinin. Itu satu ya, jadi katalog karakternya itu lengkap sekali kalau kalian penggemar Marvel. Yang kedua, artikulasi. Apa ya, mulai dari persendian tangannya, kakinya, torsonya, kepalanya, itu semua di capture gitu sama Marvel Legends. Jadi kalau kalian suka sama figure yang pengen dipose-posein, menurut gua Marvel Legends is worth enough for that gitu. Jadi ini misalnya kayak, ini mumpung dalam suasana Doctor Strange Multiverse of Madness ya. Jadi ada dua tokoh utamanya gitu. Ini bagus lah gitu. Dari head sculpt misalnya kalian suka yang MCU ya, ini pun bagus gitu. Lihat, Benedict Cumberbatch. Terus ini Elizabeth Olsen. Ya, jadi menurut gue untuk segi kualitas figurnya dengan range harga di bawah 1 juta itu ini udah oke banget. Dengan skala 1/12 ya, jadi sekitar 6 inci atau sekitar 15-17 cm. Jadi tempat pun nggak konsumsi banyak, jadi kalian bisa ngoleksi lebih banyak karakter gitu untuk space yang terbatas. Sculptingnya bagus, paintingnya bagus. Just look at this. Untuk range harga itu sekitar, untuk yang single pack rata-rata Marvel Legends tuh di kisaran 400 sampai 600 ribuan gitu untuk harga normalnya. Bahkan kalau kalian suka ngoleksi yang ya udah nggak peduli ya, nggak peduli harus barang baru, barang second pun nggak masalah, nggak pakai box juga nggak masalah, kalian dapat figure di harga 200 ribuan ke bawah pun ada gitu. Bro, if you like Marvel, then you have to go with this. Kalau kalian sukanya DC, kalian bisa pertimbangkan McFarlane Toys ya, jadi DC Multiverse ya namanya ya. Itu tipe ya kayak Marvel Legends, tapi dia khusus DC. Terus kalau kalian pecinta Star Wars, itu ada Hasbro Star Wars, jadi dari Hasbro juga, itu juga lininya banyak banget. Terus Transformers juga ada dari Hasbro, Power Rangers juga ada dari Hasbro. Jadi itu kisaran-kisaran yang komparasi yang mirip lah sama kualitasnya Marvel Legends. Next, yang kedua, lini mainan atau figure yang gue rekomendasikan adalah Takara Tomy Pokemon. Jadi ini mungkin nggak apple to apple ya. Tadi yang Marvel Legends gue udah sebutkan komparasinya yang menurut gue bisa jadi pilihan lain, itu udah gue sebutkan. Nah yang sekarang itu Pokemon. Kalau kalian pecinta Pokemon, maka gue rekomendasikan ambil Takara Tomy. Khususnya lini Moncole ya, atau Monster Collection. Gue udah banyak juga nge-review beberapa kali Monster Collection dari Takara Tomy ini. Figure kecil, sekitar 3 sentian, 3-4 sentian. Sangat kecil, tapi lucu-lucu banget. Ini tangan gue nggak muat nih, gue mau nunjukin Squirtle juga. Jadi figure kecil ini kalian bisa dapetin di harga kisaran 30.000 sampai 100.000. Kalau normalnya itu yang kemasan toko ya, itu sekitar 50-60 ribuan. Kualitas yang kalian dapetin pun tuh bagus gitu. Ini PVC materials, ukurannya memang kecil, tapi lihat warnanya bagus, akurasinya pun bagus. Tapi ini bukan scale figure ya, jadi kayak ukurannya Squirtle sama Bulbasaur di sini ya sama-sama sekitar 3 sentian. Meskipun kalau di yang filmnya, kartunnya itu beda, scale-nya pasti ada variasinya. Tapi kalau ini enggak. Nah, mungkin belum semua ya, tapi Pokemon-Pokemon yang kalian sering lihat, biasanya tuh udah dikeluarin tuh sama Takara Tomy atau Moncole. Jadi kalian punya kesempatan untuk mengoleksi banyak tokoh atau karakter Pokemon dari lini Takara Tomy ini. It's cute and colorful. You know, Pokemon kalau kalian jejerin pasti akan sangat terlihat colorful ya, karena warna-warna Pokemon yang menurut gue sangat variatif. Dan namanya ngumpulin figure Pokemon itu senada dengan tagline-nya, gotta catch 'em all. Jadi ibaratkanlah kita sebagai Pokemon trainer mau nangkep Pokemon legendary, kalau di sana nangkepnya susah, di sini nangkepnya mahal. Jadi kayak gitu. Jadi ada suasana gotta catch 'em all-nya gitu loh saat perjalanan ngoleksi figure Pokemon. Comparisonnya, kalau kalian punya budget lebih, kalian mungkin consider beli yang Bandai Pokemon Scale World. Keunggulannya adalah scale-nya lebih accurate. Jadi misalnya kalian punya figure Pikachu, abis itu punya siapa ya? Oddish, misalnya kalian tahu Oddish, itu ukurannya kecil banget. Dia lebih mahal. Lebih mahalnya tuh mahal banget gitu. Jadi perbandingannya agak jauh gitu. Tapi kalau kalian ngejar akurasi scale-nya, seperti namanya ya, Pokemon Scale World adalah jawabannya. Yang berikutnya yang akan gue rekomendasikan adalah Lego minifigures. Jadi gue sendiri
belum pernah, sebenarnya pernah sih dapat kado. Gue sendiri belum pernah yang beneran ngumpulin tokoh-tokoh Lego minifigures. Tapi menurut gue ini adalah lini yang sangat menarik. Gue pernah dapat kado minifigurnya Joker, itu bagus banget menurut gue. Untuk dipajang maupun untuk dimainin gitu. Karena ya sebenarnya Lego itu dimaininnya sangat simple ya, dengan artikulasi yang sangat terbatas tapi ada kualitasnya bagus gitu. Jadi warnanya bagus. Habis itu ciri khasnya Lego itu sangat menarik saat dituangkan ke dalam karakter-karakter yang pop culture gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya ada Joker, habis itu macem-macem. Sangat gue rekomendasikan lah kalau kalian mau memulai perjalanan ngoleksi Lego minifigures. Sebenarnya dulu tuh Lego nggak ngeluarin minifigures secara spesifik ya, maksudnya dijual terpisah gitu. Biasanya mereka bundling, ada apa ya, satu set tertentu gitu, di situ ada minifiguresnya Lego dan originalnya dia gitu kebanyakan. Jadi misalnya apa ya, ada pedagang burger, petugas konstruksi, macam-macam. Jadi yang kayak citizens people gitulah gitu. Terus ada juga misalnya satu set Harry Potter misalnya, di situ nanti ada figur-figur Legonya Harry, Hermione, Ron dan sebagainya. Jadi ada yang emang license franchise gitu, dia keluarin di dalam satu set. Misalnya ada castle-nya Hogwarts, itu dia ada beberapa minifiguresnya. Tapi makin kesini, Lego pun ngeluarin tuh, dia ngejual sendiri minifigures secara terpisah. Ada yang dalam apa kayak blind box atau apa ya istilahnya ya, kayak saset yang random gitu ya. Jadi surprise, kayak ngumpulin figure surprise gitu. Misalnya ada satu set ada 12 karakter gitu, tapi kalian ngumpulinnya random, jadi kayak gacha gitu ya. Itu ada juga yang modelnya kayak gitu. Kenapa gue rekomendasikan? Dia ukurannya kecil jadi space untuk koleksinya lumayan fleksibel gitu. Dan dia sebenarnya ada juga tuh kayak box-box yang khusus Lego minifigure. Kalau kalian pernah ngelihat koleksi orang Hot Wheels gitu ya, ada yang kotak habis itu di-sekat gitu. Nah ini ada juga tuh yang koleksi untuk Lego minifigures yang display boxnya kayak gitu. Jadi cukup menarik. Yang berikutnya harganya juga lumayan affordable. Jadi rata-rata range-nya start di sekitar harga 50 ribuan loh untuk figur-figur yang umum atau belum langka. Karena kalau udah langka itu harganya bisa ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Gue pernah baca artikelnya, ada beberapa Lego figure yang harganya kayak mind blowing gitu untuk figur ukuran 4 cm kayak gitu. Yang menarik juga adalah kalian bisa ngumpulin karakter-karakter yang dari franchise pop culture. Jadi misalnya tadi gue udah sempat sebut ya, ada karakter-karakter dari Hogwarts atau Harry Potter universe. Habis itu ada superhero kayak dari DC, ada Marvel, habis itu ada Disney. Gue kebetulan waktu itu pernah beliin anak gue juga tuh Disney Princess, ada minifigurnya juga. Star Wars itu juga ada, kayak ada beberapa ya, kayak The Muppets dan sebagainya. Jadi macam-macam banget kalau kalian suka sama yang pop culture. Jadi kebayangkan lucunya misalnya Batman dalam bentuk Lego, habis itu Iron Man dalam bentuk Lego, itu ada dan sangat menarik saat dikumpulkan. Habis itu ada juga yang memang original Legonya. Jadi misalnya kayak ada Lego Friends, habis itu Lego yang kayak biasanya tuh profesi-profesi, itu juga sangat menarik. Untuk comparisonnya ya, yang sebenarnya ada merek-merek third party yang sejenis Lego gitu. Jadi Bricks Toys gitu, yang beberapa brand third party yang juga punya minifigure yang mirip Lego. Jadi scale-nya tuh hampir mirip rata-ratanya Lego gitu. Jadi misalnya dulu tuh gue pernah ngeliat kayak gue waktu itu nyari figure Senseiya gitu. Nah ternyata ada versi Lego-Legoannya gitu. Jadi yang kayak Lego minifigure tapi sebenarnya bukan original Lego, tapi dia custom. Jadi ada yang nge-custom dan banyak banget itu karakter-karakter yang tidak dirilis secara resmi oleh Lego. Kalian silahkan explore aja kalau kalian pengen menggeluti dunia perkoleksian Lego minifigures. Yang keempat, gue merekomendasikan Funko Pop, salah satu lini mainan figure yang sangat populer. Funko Pop yang terkenal punya siapapun yang kalian cari. Hampir kayak gitu. Jadi Funko Pop itu kalau kalian mau ngoleksi itu bukan berarti mengkoleksi semua yang dirilis sama Funko Pop, karena it's endless gitu. Funko Pop tuh punya lebih dari 150 license gitu dari berbagai franchise, dari Marvel, DC, Disney, Star Wars, bahkan beberapa sports kayak NBA, terus beberapa TV series kayak gitu. Itu tuh banyak banget. Jadi kalian suka karakter apa ya? Friends gitu. Dulu pernah keluar tuh Funko Pop Friends yang sekarang harganya mahal. Habis itu Game of Thrones itu juga mereka punya license-nya. Jadi banyak banget. Kalian suka anime itu banyak banget. Ada My Hero Academia, ada Demon Slayer, ada apa lagi ya kalau anime ya? Dragon Ball juga banyak banget. Itu ada. Jadi bahkan kayak serial TV The Office, habis itu serial apa lagi ya? Yang kayaknya tuh brand lain tuh nggak ngegarap mainannya gitu. Funko Pop punya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan. Nah, kenapa Funko Pop itu menarik dan banyak banget orang yang ngoleksi Funko Pop? Yang pertama, ini contohnya ya. Dia ukurannya menurut gue cukup compact. Figure sekitar 10 cm. Kalian mau ngoleksi dikeluarin dari box,
ataupun di dalam box itu tetap bagus gitu. Yang kedua, Funko Pop itu khas sekali bentuknya. Jadi formatnya apa ya? Kalau Jepang tuh bisa dibilang chibi ya. Jadi ukuran kepalanya lebih besar dibandingkan ukuran badannya. Terus kepalanya tuh cenderung kotak dan matanya itu biasanya bulat. Habis itu kayak semacam dead eyes gitu. Jadi beneran misalnya bulat hitam gitu doang. Kalau ini kebetulan Deadpool jadi bulat putih ya. Biasanya dari ciri khas matanya tuh biasanya udah ketahuan ini Funko Pop banget. Habis itu mulutnya biasanya nggak ada juga. Si Funko Pop ini nggak ada artikulasinya ya. Biasanya nggak ada artikulasinya. Cuma beberapa tuh ada yang kayak kepalanya tuh bisa di wobble gitu. Jadi kayak bisa digoyang-goyang. Ada beberapa faktor yang membuat perjalanan koleksi Funko Pop tuh seru gitu. Jadi misalnya ada rilisan satu wave tertentu gitu ya. Si Funko Pop ini akan ngeluarin satu varian chase istilahnya. Jadi dia akan dibuat sedikit beda. Jadi misalnya ada satu wave, ada karakter A, B, C, D. Nah, salah satu karakternya, misalnya tokoh utamanya, itu dibikin varian chase yang dibuat sedikit beda. Misalnya dia full metallic kayak gitu ya, atau dibuat glow in the dark gitu, atau pakai outfit yang beda gitu. Yang varian chase itu akan sedikit lebih rare, jadi harganya akan sedikit lebih mahal. Kalau buat kolektor tuh, gue pengen dapetin tuh yang langka gitu, gue pengen dapetin yang beda. Dari harga, menurut gue juga cukup murah. Dia kisarannya sekitar 250 ribuan ke atas gitu untuk rata-ratanya ya. Kalau sekali lagi kalau namanya figure udah rare dan popularitasnya tinggi, itu harganya akan mahal. Jadi ada beberapa figure Funko Pop yang terkenal sudah langka tapi popularitasnya sangat tinggi, itu bisa sampai jutaan. Kalau itu kayaknya pukul rata lah semua lini brand figure. Kalau udah namanya rare tapi demand-nya tinggi, ya pasti harganya akan sangat tinggi. Hati-hati, Funko Pop ini banyak KW-nya gitu, jadi banyak request-nya. Jadi kalau kalian pengen ngoleksi, mungkin bisa sekalian belajar, cari-cari di internet, di YouTube, itu gimana ngebedain yang KW sama yang asli. Alternatifnya Funko Pop tuh yang mirip-mirip bentukannya kayak Funko Pop ya, itu ada dari Good Smile Company, itu ngeluarin Nendoroid. Dia lebih kawaii, lebih chibi, tapi kebanyakan itu untuk judul-judul Jepang. Jadi misalnya anime-anime, meskipun Funko juga ada ya, tapi kalau Nendoroid itu dia lebih ke sana, lebih ke Jepang-Jepangan gitu. Terus game gitu, Nendoroid juga banyak. Kalau Nendoroid itu dia ada artikulasinya. Dia harganya lebih mahal, di kisaran sekitar 800 ribuan sampai sejuta gitu. Tapi dia banyak aksesorisnya, faceplate-nya ada, jadi banyak ekspresinya. Kalian bisa custom outfitnya. Jadi kalau kalian lebih suka yang lucu gitu, yang lebih suka yang lebih cute, dan suka nge-custom, itu kayaknya Nendoroid lebih pas, meskipun dengan harga yang lebih mahal ya. Nah, rekomendasi yang kelima untuk lini mainan atau figure yang akan gua sampaikan dalam list ini, tidak semurah dari 4 yang sebelumnya gue sebutkan. Yang terakhir ini agak sedikit lebih pricey, tapi menurut gue nggak sampai gila-gilaan gitu mahalnya. Ini adalah Bandai SHF. Kenapa gue merekomendasikan Bandai SHF? Gue pengen share kualitasnya gitu. Ini contohnya, gue waktu itu punya Spider-Man Homecoming. Dibandingkan Marvel Legends, dia punya artikulasi yang jauh lebih kompleks. Kalau kalian suka sama figure yang bisa dipose-posein ekstrim, menurut gue SHF adalah jawabannya. Dia di kisaran harga sekitar 600 sampai 1 jutaan, tapi kualitas yang kalian dapat itu emang oke punya. Apa ya, build materialnya bagus. Terus ini sebenarnya agak spesifik ya, tapi pengalaman gue, Marvel Legends itu diberdiriin kadang agak susah. Beberapa karakter tertentu tuh kadang berdiriinnya tuh susah. Kalau SHF ini menurut gue lebih firm ya, lebih kokoh saat diposein, saat diberdiriin. Balance point atau balance spotnya dia tuh lebih bagus. Dia ukurannya 1/12 juga, sama-sama diklaim sebagai figure 6 inci, tapi scale-nya agak beda sama Marvel Legends. Jadi meskipun sama-sama dibilang 1/12, tapi komparasinya agak beda. SHF tuh biasanya lebih kecil. Jadi misalnya kalian punya sama-sama Doctor Strange nih, Doctor Strange Marvel Legends sama Doctor Strange SHF. Itu biasanya yang SHF ukurannya lebih kecil. Yang menurut gue juara adalah artikulasinya memang. Persendiannya banyak banget lah. Jadi kalau lagi mainin itu tuh kayak luas aja gitu. Sangat-sangat menyenangkan. Menggerakkannya enak, gampang, dan banyak stop motion artist yang suka sama SHF karena jumlah frame per second-nya tuh akan lebih gampang pakai SHF gitu. Jadi motion-nya itu kayak lebih enak aja. Kalau Marvel Legends tuh lebih banyak seratnya. Kalau SHF tuh, aduh, kalau kalian megang ya, yang asli ya, yang original ya, itu bakal kerasa banget bedanya. Nah, karena mahal, dia versi KW-nya ini banyak banget. Jadi kalian mesti hati-hati juga kalau kalian nyarinya ori, habis itu ketemu nih seller yang ngejual SHF yang harganya lumayan banting harga, itu ya
bisa jadi memang original gitu, mungkin BU ya butuh uang, tapi kalian pokoknya harus hati-hati karena KWS-nya SHF tuh banyak banget. Tapi kalau kalian udah pegang, pasti kalian akan bisa bedain mana yang ori, mana yang KW. Karakter apa aja yang ada di SHF itu paling banyak sebenarnya Kamen Rider. Jadi kalau kalian suka sama Kamen Rider ya, pada intinya itu SHF lah pilihannya. Habis itu Super Sentai atau Power Rangers ya, yang Super Sentai kan versi Jepangnya, itu juga di SHF banyak banget. Lalu yang menurut gue cukup recommended kalau kalian suka sama Dragon Ball, itu ambil SHF. Karena Dragon Ball tuh ada juga yang versi sama-sama Bandai, tapi dia Dragon Star Series ya kalau nggak salah. Gue pernah nge-review salah satunya. Itu dibandingkan dengan SHF, menurut gue SHF lebih oke, lebih mantul, mantap betul. Marvel Cinematic Universe ya, yang MCU itu juga SHF banyak. Selain itu apalagi ya? Banyak sih SHF tuh ngeluarinnya anime apa? Jujutsu Kaisen ya, habis itu Sailor Moon itu juga ada, Doraemon pun ada, Conan juga ada. Bahkan waktu itu mereka sempat ngeluarin WWE gitu. Jadi ada Undertaker, Kane, Stone Cold, sama The Rock kalau nggak salah, sama Triple H ya, 5 ya kalau nggak salah ya. Kalau dari segi artikulasi itu SHF memang juara, tapi dari segi desain itu kadang ada hit or miss-nya lah. Komparasinya nih kalau SHF bisa dibandingin sama misalnya Figma dari Good Smile Company ya kalau nggak salah ya. Figma itu juga sebanding lah sama SHF. Oh ya, SHF itu aksesoriesnya pun banyak gitu dibandingkan Marvel Legends biasanya ya. Tapi ada beberapa SHF yang biasanya simple pack gitu ya. Jadi kotaknya lebih kecil, aksesoriesnya lebih dikit, itu juga ada. Dan itu biasanya harganya lebih murah. Tapi kalau dia aksesoriesnya banyak, itu biasanya akan dipasang dengan harga yang lumayan tinggi. Rata-rata SHF itu aksesoriesnya banyak. Jadi itu bisa jadi salah satu pertimbangan juga. Sebenarnya banyak ya lini mainan atau figure lain yang tidak gue bahas di sini. Jadi ini adalah lini mainan atau figure yang gue rekomendasikan berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan apa yang pernah gue pegang dan apa yang pernah gue lihat. Ini sangat subjektif. Kalau kalian ngecek lagi di luar sana, banyak sekali sebenarnya lini mainan yang menurut gue sangat recommended. Dan sekali lagi, ini adalah beberapa merek atau brand yang menurut gue harganya lumayan affordable. Kalau yang murah lagi nih, gue tidak masukkan ke list, tapi ini honorable mention ya. Jadi honorable mention, kalian kalau suka figure murah dan tidak perlu artikulasi, kalian ambil price figures. Ini kebanyakan ada di judul-judul Jepang gitu, anime atau game ya kalau nggak salah ya. Price figures itu harganya sekitar 300 ribuan, bahkan 200 ribuan pun ada. 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu itu price figures. Jadi dia biasanya detailnya tidak yang high quality details, tapi menurut gua dengan harga segitu itu bagus banget kualitasnya gitu. Misalnya kalian coba aja cek di channel of Crypto Check tuh, gua pernah review price figuresnya Haikyuu sama My Hero Academia. Oke, sekian dulu dari gua. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, punya pengalaman yang lain juga, bisa di-share di kolom komentar. Jadi bisa membantu teman-teman yang lain juga kalau kepikiran nih pengen memulai perjalanan ngoleksi mainan atau figure. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen juga, share, dan subscribe. Bagiin juga ke teman-teman kalian yang lain supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang OVJ Project. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Thank you for watching. See you guys in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao!